Perkenalkan, nama saya Christina Yosefa Sinaga dari Prodi Pendidikan Bisnis Tambuk 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan melakukan variasi. Namun terlebih dahulu kita harus dapat mengetahui apa itu keterampilan variasi. Keterampilan melakukan variasi ialah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru serta diamalkan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan bagi peserta, sehingga peserta didik tertarik dan ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Ada beberapa komponen di dalam keterampilan mengadakan variasi mengajar. Di antaranya, 1. Variasi gaya mengajar guru. 2. Variasi penggunaan dan bahan. 3. Variasi pola interaksi. Setiap komponen yang ada memiliki peranan dan penggunaan yang berbeda-beda sesuai dengan aturannya masing-masing. Berikut uraian ketiga komponen berikut. Pertama, variasi gaya mengajar. Gaya mengajar seorang guru dalam proses interaksi edukatif akan menjadi dinamis dan mempertinggi komunikasi antara guru dan anak didik, menarik perhatian anak didik, menolong penerimaan bahan pelajaran, dan memberi stimulasi. Variasi dalam gaya mengajar ini dibagi menjadi 6, yaitu 1. Variasi suara. Suara guru dapat bervariasi dalam intonasi, nada, volume, dan kecepatan. 2. Penekanan. Untuk memfokuskan anak didik pada suatu aspek yang penting atau aspek, guru dapat menggunakan penekanan suara verbal. 3. Pemberian waktu. Untuk kegiatan menarik perhatian anak didik dapat dilakukan dengan mengubah suasana menjadi sepi, dari suatu kegiatan yang menjadi tanpa kegiatan atau diam, dan dari akhir ke bagian berikutnya. 4. Kontak pandang. Bila guru berbicara atau berinteraksi dengan anak didik, sebaiknya mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas, menatap mata setiap anak didik untuk dapat membentuk hubungan yang positif dan menghindari hilangnya kepribadian. 5. Gerakan anggota badan. Variasi dalam mimik. Gerakan anggota badan merupakan bagian yang penting dalam komunikasi. 6. Pindah posisi. Perpindahan posisi guru dalam ruang kelas dapat membantu menarik perhatian anak didik dan dapat meningkatkan kepribadian guru. Bagian kedua yaitu variasi media dan bahan ajaran. Tiap anak didik memiliki kemampuan indera yang tidak sama, baik pendengaran maupun penglihatan. Demikian juga kemampuan berbicara. Ada 3 variasi penggunaan media, yakni media pandang, media dengar, dan media taktil. Pertama, variasi media pandang. Penggunaan media pandang yaitu penggunaan alat dan bahan ajaran khusus untuk komunikasi, seperti buku, majalah, globe, peta, majalah dinding, film, gambar, grafik, model, demonstrasi, dan lain-lain. Media yang dapat dilihat ini pada dasarnya bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik, untuk melihat dan serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik pada penglihatan media dan bahan yang dapat dilihat. 2. Variasi media dengar. Pada umumnya dalam proses interaksi edukatif di kelas, suara guru adalah alat utama dalam komunikasi. Variasi dalam penggunaan media dengar memerlukan kombinasi dengan media pandang dan media taktil. Yang ketiga yaitu variasi media taktil. Variasi media taktil, penggunaan media yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk menyentuh dan memanipulasi benda atau bahan ajaran. Yang berdasarkan variasi penggunaan media dapat dibagi menjadi 3. Pertama, media dapat digunakan secara perorangan. Kedua, media dapat digunakan secara berkelompok. Ketiga, media dapat digunakan secara massal. Yang terakhir yaitu bagian ketiga, pola interaksi. Variasi dalam pola interaksi antara guru dengan peserta didik memiliki rentang yang bergerak dari 2 kutub. Pertama, anak didik bekerja atau belajar secara bebas tanpa campur tangan dari guru. Yang kedua, anak didik mendengar dengan pasif. Situasi didominasi oleh guru, di mana guru berbicara kepada anak didik.
Pola interaksi guru dengan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran sangat beragam coraknya. Variasi dalam pola interaksi bertujuan untuk menghindari kebosanan dan menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu, pola interaksi yang diterapkan guru dalam kelas dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ada 3 macam pola interaksi, yaitu pola guru dengan peserta didik. Dalam pola interaksi ini, guru melakukan atau menyelenggarakan dialog dengan seluruh peserta didik. Apabila guru memunculkan pertanyaan, maka pertanyaan tersebut ditujukan kepada seluruh kelas atau seluruh peserta didik, bukan kepada peserta didik secara individu. Yang kedua, pola guru dengan peserta didik secara individu. Dalam pola interaksi ini, pertanyaan guru langsung ditujukan kepada salah satu peserta didik tertentu, tidak untuk semua peserta didik, sehingga terjadi dialog dua arah. Yang ketiga yaitu pola peserta didik dengan peserta didik. Setelah guru memberikan pengarahan atau pengantar, kemudian dilontarkan permasalahan ke kelas agar terjadi diskusi antara peserta didik dalam mengupas atau menyelesaikan suatu permasalahan. Demikianlah penjelasan mengenai keterampilan melakukan variasi. Salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.